Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga perkuliahan kita hari ini diberkahi Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan mengenai manajemen operasional, tentu kita harus saling mengenal terlebih dahulu. Mungkin di antara Ananda sekalian belum ada yang mengenal ibu atau sudah ada yang mengenal ibu. Agar nantinya perkuliahan kita lancar dan menyenangkan, alangkah baiknya kita saling mengenal. Nama ibu Nikmatul Husna. Ibu biasanya dikenal dengan Ibu Usna atau Ibu Una. Ibu tinggal di Kubang Jorong Sitapuang, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Mungkin di sini ada yang berdomisili sama dengan ibu atau di Kota Bukit Tinggi. Itu bisa juga sama wilayahnya dengan ibu. Selanjutnya, sistem penilaian ibu dalam satu semester agak berbeda dari sebelumnya dikarenakan kita kuliah darum. Mungkin Anda sekalian sudah tahu apa itu darum, kuliah alias kuliah di rumah. Jadi sistem penilaian ibu biasanya dari semester-semester sebelumnya agak berbeda dengan ini. Di sini sistem penilaian ibu selama satu semester tugas ibu ambil 20%, di mana tugas dalam 20% ini, presentasinya 20% ini, nilai sikap kalian di sini ibu masukkan, nilai kuis, nilai keaktifan, nilai peran di tugas ini ibu masukkan nantinya. Lalu absen 15%. Absen ini berhubungan dengan kehadiran kalian. Lalu UTS dan UAS 35%, totalnya 100%. Nanti setelah ini ada kombinasi nilai akhirnya berapa. Kita masuk pada slide selanjutnya mengenai silabus perkuliahan, di mana pada pertemuan pertama ini kita membahas tujuan perkuliahan manajemen operasional itu apa, lalu prosedur perkuliahan menggunakan silabus ini. Silabus sudah ibu jelaskan di sini, ada 16 kali pertemuan, masuk itu UTS dan UAS, berarti 14 kali pertemuan yang tatap muka atau darum. Kemudian pada pertemuan pertama nanti ibu juga menjelaskan di sini ada mengenai buku ajar selama satu semester. Sistem penilaian ibu sudah ibu jelaskan sebelumnya pada slide sebelumnya dan ruang lingkup manajemen operasional. Kemudian pertemuan kedua itu mengenai strategi operasi. Strategi operasi ini merupakan proses taktik atau cara sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa agar dapat mereka bersaing di pasar global nantinya. Kemudian pertemuan ketiga mengenai desain barang dan jasa. Desain barang dan jasa ini sama halnya bagaimana kita merancang suatu produk dan jasa yang bisa kita tawarkan ke konsumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan si konsumen tersebut. Kemudian pertemuan keempat mengenai desain proses produksi. Bagaimana kita memproses menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai guna dan dapat dijualkan ke pasaran. Kemudian yang kelima, pertemuan kelima, perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi ini nantinya akan berhubungan dengan berapa jumlah produk, barang, dan jasa yang dapat kita tangani dalam waktu tertentu.
Lalu selanjutnya pertemuan ke-6 mengenai strategi penentuan lokasi. Penentuan lokasi berbeda dengan layout perusahaan. Kalau yang berhubungan dengan penentuan lokasi berarti kita memilih lokasi yang strategis. Sementara kalau strategi layout perusahaan berarti itu mengenai letak perusahaannya, misalnya letak kantor, meletakkan alat-alat perusahaan pada tempat yang tepat misalnya. Lalu selanjutnya peramalan. Peramalan itu sama juga dengan meramalkan permintaan tahun yang akan datang dengan melihat histori sebelumnya. Lalu pengukuran kerja, selanjutnya penjadwalan just in time, manajemen persediaan, dan SDM dalam manajemen operasi serta manajemen mutu terpadu. Selengkapnya nanti akan Ibu jelaskan satu per satu. Buku yang Ibu pakai selama 1 semester ini belajar manajemen operasional, manajemen operasi menurut Jehezer dan Barry Render tahun 2012. Ini buku utama yang Ibu pakai. Yang kedua menurut Tehani Handoko tahun 2000. Itu buku pegangan yang Ibu pakai selama 1 semester. Boleh kalian miliki antara dua ini, kalian cari di antara dua atau nomor satu kah kalian punya juga boleh, atau nomor dua boleh. Masuk kita mengenai materi sedikit, yaitu mengenai pengertian manajemen operasional. Kita belajar manajemen operasional. Tentu sebelum belajar manajemen operasional kita harus tahu dulu apa pengertian dari manajemen operasional. Manajemen operasional ini bisa diartikan kita dalam dua artian. Yang pertama manajemen. Kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen merupakan tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa juga dikenal dengan fungsi manajemen POAK, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Kemudian operasional. Operasional adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output, sehingga memiliki daya guna daripada bentuk aslinya. Jadi intinya di sini, manajemen operasional itu suatu kegiatan bagaimana kita mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan pengertian manajemen operasional atau manajemen operasi menurut Jehezer adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai guna barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Apakah Anda sekalian tahu apa itu transformasi? Transformasi itu merupakan mengubah atau pengubahan input menjadi output. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa, di mana untuk menghasilkan barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemasaran, di mana fungsi pemasaran berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi menghasilkan permintaan serta bagaimana ia dapat memperoleh pelanggan nantinya. Kemudian fungsi operasi. Fungsi operasi berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, fungsi keuangan atau akuntansi. Bagaimana perusahaan itu dapat mengawasi sehat atau tidaknya sebuah perusahaan itu dalam membayar utang, tagihan, dan mengumpulkan uang mereka, baik itu dalam penjualan, sehingga nanti menghasilkan pendapatan berapa pendapatannya dari hasil penjualan dan pengeluarannya dari beban-beban yang dikeluarkan untuk usaha. Misalnya kita ambil contoh pada usaha konveksi Shakila. Usaha konveksi Shakila ini bergerak di bidang penjualan baju seragam sekolah. Di sini fungsi produksi atau fungsi operasi yang terjadi adalah bagaimana usaha konveksi Shakila ini mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi berupa baju seragam sekolah. Lalu setelah baju seragam sekolah itu jadi, tidak mungkin kan hanya didiamkan saja, maka di sana terjadilah fungsi pemasaran. Bagaimana usaha konveksi Shakila tadi menawarkan, mendistribusikan baju seragam sekolah yang sudah jadi. Bagaimana ia mempromosikan baju sekolahnya,
agar konsumen tertarik dalam membeli baju sekolah tersebut. Kemudian dari hasil penjualan baju sekolah itu merupakan fungsi keuangan atau akuntansi. Misalnya usaha konveksi Sakila menerima pendapatan atau berupa uang dari hasil penjualan berapa kodi baju sekolah yang laku di pasaran. Selanjutnya kita bahas ruang lingkup manajemen operasional. Pada awalnya, manajemen operasional itu lebih memfokuskan pada operasi perusahaan manufaktur sehingga dikenal dengan istilah manajemen produksi. Kemudian seiring dengan perkembangan sektor jasa yang begitu pesat, maka manajemen operasional memfokuskan pembahasannya pada operasi jasa sehingga dikenal juga dengan manajemen operasi. Manajemen operasi ini merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen di dalam manajemen operasional adalah POAK. Nanti tolong dibedakan antara fungsi manajemen operasional dengan fungsi manajemen di dalam manajemen operasional. Kalau fungsi manajemen operasional cuma ada 3, fungsi pemasaran, operasi, dan keuangan. Tetapi kalau fungsi manajemen di dalam manajemen operasional ada 4, yaitu POAK. POAK itu adalah yang pertama, P itu planning. Planning itu bagaimana sebuah perusahaan atau seorang manajer dalam merencanakan, baik itu merencanakan strategi yang berhubungan dengan visi, terutama berhubungan dengan visi dan misinya. Yang kedua, organizing. Organizing itu bagaimana seorang manajer operasi ini mengelompokkan karyawannya sesuai departemen masing-masing, sesuai tingkat keahlian masing-masing. Kemudian actuating ini sama juga dengan mengarahkan. Bagaimana kita seorang manajer operasi dalam mengarahkan karyawan agar mau bekerja sesuai dengan keinginan yang telah kita tetapkan. Apakah dengan kita berikan motivasi berupa reward dan nanti juga diberikan sanksi berupa punishment. Kemudian controlling ini bagaimana seorang manajer operasi dalam melakukan pengawasan, apakah yang direncanakan sesuai dengan yang telah terjadi di lapangan. Peran manajer operasi yang pertama, menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam pergerakan. Ini maksudnya bisa mengurangi pemborosan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan agar menjamin keandalan dan kontinuitas operasi. Jadi di sini memelihara mesin-mesin atau alat-alat produksi. Yang ketiga, mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah. Yang keempat, menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari supplier. Yang kelima, menentukan atau memperbaiki schedule kerja. Keenam, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika terjadi penambahan jam kerja. Ketujuh, memperbaiki sistem informasi produksi dengan para supplier. Kedelapan, memperbaiki manajemen persediaan. Kesembilan, memperbaiki produktivitas. Kesepuluh, mengurangi jika memungkinkan menghapuskan pemborosan. Kesebelas, memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 keputusan strategi manajemen operasional. Yang pertama, manajemen mutu. Manajemen mutu berhubungan dengan siapa yang bertanggung jawab akan kualitas, lalu bagaimana kita mendefinisikan kualitas tersebut. Kualitas berhubungan dengan mutu. Yang kedua, desain produk dan jasa. Biasanya berhubungan dengan produk atau jasa apakah yang harus kita tawarkan kepada konsumen, lalu bagaimana kita harus mendesain produk dan jasa tersebut. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Biasanya berhubungan dengan proses apa yang dibutuhkan oleh produk ini dan berapa kapasitas yang tersedia. Kemudian,
peralatan dan teknologi apakah yang diperlukan dalam proses ini. Yang keempat, lokasi. Berhubungan dengan sebaiknya di mana kita menempatkan fasilitas tersebut, lalu berdasarkan kriteria apakah seharusnya kita mengambil keputusan dalam pemilihan lokasi. Yang kelima, desain tata letak. Biasanya berhubungan dengan bagaimana kita menyusun fasilitas, lalu seberapa besar fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana kita tersebut. Yang keenam, desain sistem kerja dan sumber daya manusia. Berhubungan dengan bagaimana kita menyediakan lingkungan kerja yang layak untuk para karyawan kita dan sejauh mana kita berharap akan produktivitas karyawan kita tersebut. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Berhubungan dengan haruskah kita membuat atau membeli saja komponen produk kita, lalu siapakah pemasok kita dan siapakah yang dapat menyatukannya dalam e-commerce kita. Yang kedelapan, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan dan just in time. Berhubungan dengan seberapa banyak persediaan setiap barang yang harus kita miliki dan kapan seharusnya kita memesan kembali. Yang kesembilan, penjadwalan jangka pendek dan jangka menengah. Berhubungan dengan apakah melakukan subkontrak produksi suatu ide yang baik dan apakah kita lebih baik tetap mempertahankan karyawan di saat bisnis mulai menurun. Yang ke-10, perawatan. Berhubungan dengan siapakah yang bertanggung jawab akan perawatan dan kapan kita melaksanakan perawatan tersebut. Karakteristik barang. Yang pertama, barang itu berwujud, memiliki sifat fisik tertentu, dapat disimpan, proses produksinya banyak menggunakan mesin. Proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung secara bersamaan. Kontak dengan konsumen rendah. Beberapa aspek kualitas dapat diukur. Atribut seperti harga, kemasan lebih jelas. Pasar lebih mudah dan dapat diperluas. Sementara itu, karakteristik jasa yaitu tidak berwujud, tidak memiliki sifat fisik, tidak dapat disimpan, proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia. Proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama. Kontak dengan konsumen pengguna jasa tinggi. Kualitas produk bersifat subjektif di antara pengguna jasa. Atribut produk seringkali tidak jelas. Pasar sulit diperluas. Selanjutnya kita membahas produktivitas. Produktivitas itu merupakan perbandingan antara output dibagi input. Di dalam produktivitas ada dua rumus, yang pertama single faktor dan multifaktor. Kapan kita pakai single faktor dan multifaktor? Single faktor kita pakai apabila inputnya hanya satu. Multifaktor kita pakai apabila inputnya lebih dari satu. Contoh soal 1. Jika barang yang dihasilkan sebesar 1000 unit dan jam kerja yang digunakan adalah 250, maka berapa produktivitasnya? Dari soal ini, menurut Ananda sekalian, kita memakai rumus single faktor atau multifaktor. Di sini udah dijelaskan bahwasanya di sini cuma ada satu input saja, yaitu jam kerja. Jadi cara penyelesaiannya output dibagi dengan input. Berarti outputnya 1000 unit dibagi 250. Jadi hasilnya 4 unit per jam kerja. Selanjutnya kita masuk contoh soal kedua. Di sini Ananda bisa membaca sendiri dan melihat contoh soal kedua. Ditanyanya di sini berapakah produktivitas pekerja dan produktivitas multifaktornya. Berarti dua yang ditanya, pekerja dan multifaktornya. Cari satu-satu terlebih dahulu. Berarti kalau dia produktivitas pekerja, maka yang dimasukkan inputnya adalah tenaga kerja. Berarti outputnya tetap 650 dibagi, karena dia yang ditanya produktivitas pekerja, maka dimasukkan input tenaga kerja. 520 dikali 13.000. Ini hasilnya. Seandainya di soal ini ditanya misalnya
Tentukan produktivitas cairan pelarut misalkan. Jadi cara penyelesaiannya nanti outputnya tetap segini, 650 dibagi 650 dibagi 100 dikali 5000. Itu kalau yang ditanya nanti cairan pelarut. Seandainya yang ditanya di soal ini misalnya produktivitas sewa mesin, berarti 650 dibagi 20 dikali 50.000. Itu kalau yang ditanya sewa mesin. Namun di sini yang ditanya produktivitas pekerja. Lalu pertanyaan kedua, produktivitas multifaktornya. Kalau multifaktor masukkan semua input dari ini. Berarti 650-nya tetap 520 dikali 13.000 ditambah 100 dikali 5.000 ditambah 20 dikali 50.000. Segini hasilnya. Nih. Perusahaan A mempunyai 4 karyawan yang bekerja 8 jam per hari dengan upah 640 per hari dan biaya lembur 400 per hari. Perusahaan A memproses dan menyelesaikan 8 judul setiap hari. Baru-baru ini perusahaan membeli sistem pencarian judul terkomputerisasi yang meningkatkan hasil hingga 14 judul per hari. Jumlah karyawan, jam kerja, dan upah tidak berubah, sedangkan biaya lembur berubah menjadi 800 per hari. Tentukan dan berikan analisa A. Peningkatan dari produktivitas tenaga kerja sistem lama dan baru, serta B. Peningkatan produktivitas multifaktor sistem lama dan sistem baru. Cara pengerjaannya ada di slide selanjutnya. Tolong Ananda pahami. Selanjutnya kita masuk contoh soal keempat. Di sini bisa Ananda lihat sendiri, soalnya sudah Ibu bikinkan. Yang ditanya di sini, hitunglah produktivitas tahun 95 dan 96. Caranya tetap sama, output dibagi dengan input. Jadi dicari output tahun 95 28.000 dibagi dengan input tahun 95. Jadi input 95 40.000, jangan lupa ini juga termasuk input, berarti 40.000 dikali 1.000 ditambah 10.000 dikali 6.000 ditambah 8.000 dikali 5.000. Jadi nanti 28.000-nya tetap dibagi 140 juta, dapatnya 0,0002 kg per juta rupiah. Itu untuk tahun 95. Lalu tahun 96 dicari pula nanti output tahun 96 35.000. Jadi nanti 35.000 dibagi, masukkan semua input tahun 96, berarti 50.000 dikali 1.000 ditambah 12.000 dikali 6.000 ditambah 9 dikali 5.000. Nanti 35-nya tetap, ini tetap dibagi 167 juta, dapatnya 0,00021 kg per juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke variabel produktivitas. Variabel produktivitas yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja atau labor yang berarti kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Lalu yang kedua, modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, manajemen.
Manajemen adalah yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.